Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfiki, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Lokal 4D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan diri siswa melalui pelayanan bimbingan konseling dan konsep dasar bimbingan konseling. A. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Semua lembaga pendidikan sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional bangsa dan usaha dasar pembangunan nasional. Cita-cita nasional seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita itu, dilaksanakan pembangunan nasional yang merupakan rangkaian sejumlah program kegiatan di segala bidang. B. Ruang lingkup dan sasaran pelayanan BK di sekolah. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara seseorang atau perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus diungkap, apa yang mesti diungkap, dan siapa yang diungkap. Dan ruang lingkup bimbingan konseling adalah pelayanan bimbingan di sekolah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi fungsi, sasaran, layanan, dan masalah. Pertama, segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, dan pengembangan perbaikan. Kedua, segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup layanan bimbingan konseling di sekolah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuannya sendiri. C. Orientasi. Yang pertama yaitu orientasi perseorangan atau orientasi individu. Orientasi perseorangan BK menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangannya pada siswa secara individual. Satu persatu siswa perlu mendapat perhatian. Berkenaan dengan isu kelompok atau individu, konselor memilih individu sebagai titik berat pandangannya. Dalam hal ini, individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu. Yang kedua yaitu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan lagi pentingnya peranan perkembangan yang terjadi dan yang hendaknya diterjadikan pada diri individu. Peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya. Dan yang ketiga yaitu orientasi permasalahan. Perjalanan kehidupan dan proses perkembangan seringkali ternyata tidak mulus. Banyak mengalami hambatan dan rintangan yang dapat mengganggu tercapainya kebahagiaan. Agar tujuan hidup dan perkembangan yang sebagian adalah tujuan bimbingan dan konseling itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka risiko yang mungkin menimpa kehidupan dan perkembangan itu harus selalu diwaspadai. Kualitas pribadi guru BK. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik. Berikut ini akan dikemukakan beberapa karakteristik kualitas kepribadian konselor secara komprehensif yang terkait dengan keefektivitasan konseling. 1. Mengenai diri sendiri. Mempunyai makna bahwa konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan ini dan itu, mengetahui masalah yang dihadapi, dan masalah konseling yang terkait dengan konseling. Dan yang kedua yaitu tentang kompetensi. Mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseling.
Kompetensi ini sangat penting bagi seorang konselor karena konseli datang pada konseling untuk belajar dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai hidup yang lebih efektif dan bahagia. Dan yang ketiga adalah kesehatan psikologis yang baik. Konselor harus menjadi model kondisi kesehatan psikologis yang baik bagi konselingnya. Artinya, konselor harus lebih sehat psikisnya daripada konselinya. Pengertian dan tujuan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling, yaitu agar anak dapat memilih dan mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. F. Visi, misi, dan paradigma bimbingan konseling. Yang pertama yaitu visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Misi bimbingan konseling yaitu misi pendidikan, memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif normatif dalam kehidupan sehari-hari. Misi pengembangan yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Paradigma bimbingan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling adalah psikopedagogis dalam acuan budaya Indonesia, yaitu para pelaksana BK perlu menguasai materi psikologi umum, perkembangan, belajar, kepribadian dan sosial, serta materi pedagogis, filsafat antropologi, dasar-dasar pendidikan, kurikulum, proses belajar dan pembelajaran, dan penilaian pendidikan. G. Arah pelayanan BK. A. Pelayanan dasar. Pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. B. Pelayanan pengembangan. Pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Yang C. Pelayanan terapeutik. Pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan serta pelayanan peminatan. D. Pelayanan arah peminatan atau lintas minat. Pelayanan yang secara khusus tertuju pada peminatan atau lintas minat sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Arah peminatan atau lintas minat terkait dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan menggunakan segenap perangkat. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi pengembangan diri siswa melalui pelayanan bimbingan konseling dan konsep dasar pendidikan konseling. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.